Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27 di bawah perikop pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Tidak baik seperti kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus diadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas Musa dan mertuanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa ini kan dikenal sebagai seorang nabi yang sangat luar biasa dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi dalam berbagai persoalan, terkadang Musa juga tidak dapat melakukannya dengan bijak. Itu sebabnya kotong melihat ada salah satu tokoh, yakni mertua Musa yang hadir di sana. Mertua Musa ini hadir bukan sebagai seorang penasihat di dalam rumah tangga, tetapi dipakai Allah untuk menasihati Musa agar ia dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah tetap ada dalam posisi rendah hati. Dan percaya adalah bentuk yang paling besar yang dipertontonkan Musa. Dia bukan hanya percaya, tetapi dia merendahkan hati untuk mau mendengar apa yang menjadi nasihat dari mertuanya kepada dia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kotong sudah jadi orang besar, orang yang berpengaruh di tengah-tengah kotong pun pekerjaan, kotong pun pelayanan, kotong pun rumah tangga, kotong pun keluarga, untuk ada titik di mana kotong rendah hati itu sangatlah sulit. Karena apa? Karena kotong terlalu egois. Kotong terlalu merasa bahwa kotong mampu melakukan dan mampu berpikir dan mampu mengatasi segala sesuatu. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk diingatkan bahwa kotong perlu rendah hati, kotong perlu orang lain, kotong perlu diajar untuk menerima ada berbagai masukan dalam kotong kehidupan. Tentu masukan-masukan itu pula diterima dengan hikmat. Jadi ada yang tidak pantas, ada yang pantas. Dalam case ini, Musa diperingatkan oleh mertuanya adalah sebuah case yang sangat luar biasa, yang menggambarkan hubungan anak mantu dengan mertuanya yang sangat baik, dan mempertontonkan kepada kita bagaimana Musa mempertunjukkan kerendahan hatinya untuk mau diajar. Ini sebuah pembelajaran penting, entah bagi saya pribadi ataupun bagi Bapak Mama juga. Mari kita mau diajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk mau menerima segala yang diberikan Tuhan bagi kita. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.